Aku pada tanggal itu akan mati, kata Aki dengan sungguh-sungguh. Tapi sang kasep itu Aki berkelakar, dan ia tertawa keras-keras sehingga terdengar ke kamar-kamar yang lain. Engkau gila, Aki. Engkau gila, katanya berkali-kali. Pergilah engkau bekerja kembali. Kalau engkau betul-betul mati tanggal 16 Agustus tahun depan, akan kubelikan engkau kafannya. Dan ia tertawa terbahak-bahak. Aki pergi bekerja kembali ke kamarnya. Tapi tak lama sesudah itu, Sep itu berhenti tertawa dengan sendirinya. Keningnya berkerut karena berpikir keras dan pertanyaan-pertanyaan memenuhi otaknya. Kalau Aki betul-betul tahu bahwa ia akan mati, mengapa tak sedikit pun tampak takutnya? Tapi Aki berkata dengan sungguh-sungguh, sudah gilakah Aki kesayangannya itu? Pikiran-pikiran bergelung-gelung dalam otak Sep itu. Yang satu digantikan yang lain, sampai takut berpikir lagi. Dengan cepat ia meloncat dari kursinya dan pergi buru-buru masuk kamar Aki. Di sini didapatinya, Aki sedang bercakap-cakap dengan seorang bawahannya tentang pekerjaan. Sep itu seketika lamanya memerhatikan cakap Aki, tapi satu kata pun tiada menandakan bahwa Aki telah gila. Ia pergi ke meja Aki. Diperhatikannya pekerjaan Aki yang sedang terbentang di atas meja. Pekerjaan itu tiada cacatnya. Sep itu merasa pusing kepalanya. Buru-buru pula, ia kembali ke kamarnya dan diempaskannya punggungnya ke sandaran kursi. Ia sekarang tidak mengerti suatu apapun lagi. Dicobanya menahan dalam pikirannya, tapi tak berhasil. Dicobanya bernyanyi keras-keras, tapi pikiran itu berjalan terus. Sudah itu dicobanya bersiul-siul, sambil berjalan hilir mudik. Sia-sia. Dipanggilnya seorang pegawai untuk bercakap-cakap tentang apa saja, asal ia dapat menghilangkan pikirannya tentang Aki. Tapi terus juga pikiran itu memusingkan kepalanya. Diusirnya pegawai itu dengan kasar kembali, dan dihenyakannya kembali dirinya di atas kursinya. Akhirnya, ditutupnya mukanya dengan kedua belah tangannya, dan hampir seperti orang menangis. Katanya lambat-lambat, "Aku yang sudah jadi gila barangkali." Lalu dikenakannya jasnya cepat-cepat, dan berlari-lari anjing, ia menuju mobilnya di pekarangan kantor. "Ke dokter," katanya keras-keras kepada sopir, dan ia menghilang dalam mobilnya. Bab 4. "Tuan gila," kata dokter kepada Sep kantor Aki itu. Dan dengan ucapan itu, dinyatakannya bahwa Sep itu sama sekali tidak gila. Ia kembali ke kantornya, dan sungguh pun ia sudah bermaksud betul tidak akan berkata sepatah kata pun tentang perihal Aki minta berhenti itu. Tiba-tiba mulutnya terdorong juga mengatakan kepada seorang pegawai, Aki pada tanggal 16 Agustus tahun depan akan mati. Pegawai itu mula-mula lama memandang mata Sepnya untuk melihat, kalau-kalau mata itu masih bersinar seperti biasa. Sudah itu, diperhatikannya segala gerak-gerik Sep itu. Mulutnya dalam pada itu dingangakannya sebesar-besarnya, sehingga Sep itu menjadi marah melihat muka tolol pegawai itu, lalu diusirnya keluar kamarnya. Pegawai itu sendiri, sebelum ia habis dari keheranannya, sudah menceritakan pula hal itu kepada temannya, dan dalam tempo kurang setengah jam, semua pegawai telah mengetahui Aki akan mati pada tanggal 16 Agustus tahun depan. Beberapa pegawai bertanya-tanyakan, "Dokterkah yang meramalkan itu? Ia sudah baik betul kelihatannya, bukan? Mengapa Aki tidak seperti orang takut?" Dan entah dari mana datang jawabannya.
Tidak ada orang yang tahu. Aki mungkin ahli nujum. Tidak. Ia berilmu sihir. Ia tidak takut kepada mati karena ia orang baik hati. Tuhan akan senang padanya. Hanya seorang pemuda yang tidak mau dipengaruhi orang banyak itu dan menganggap omongan itu tentang kematian Aki itu kabar angin belaka. Ia duduk saja di muka mejanya, sambil tertawa mengejek kepada orang-orang yang keheran-heranan itu. Ia geli melihat bangsa Indonesia demikian mudah dipengaruhi kabar-kabar angin. Omong kosong, katanya. Siapa pula sekarang yang menentukan hidup mati seorang makhluk? Sudah matikah Tuhan? Dan ia terus menulis, tapi sekarang tidak lagi angka-angka, tapi huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi kata-kata, dan kata-kata itu menjadikan sebuah sajak. Setelah selesai, ia tersenyum dengan sendirinya, dan dibacanya sajak itu keras-keras. Tuhan sudah mati. Sekarang aku jadi Tuhan. Tapi Aki juga akan mati. Jadi semua tidak kekal. Tuhan tidak, aku tidak. Aku tidak. Dan seperti sajak ini disiarkan melalui corong radio, tiba-tiba semua pegawai kantor itu sudah mengetahuinya dan segera pula hafal di luar kepala. Banyak yang tertarik karena lucu isinya. Beberapa orang malahan menyanyikannya bersama-sama, dan tak lama seluruh kantor itu serasa pecah karena nyanyian bersama yang amat keras. Sep kantor segera keluar kamarnya. Dari gerakannya tampak amarahnya yang amat sangat. Tapi waktu ia sampai di ruangan besar, ia terpaku seketika lamanya. Lalu dengan tidak diketahuinya sendiri, ia ikut bernyanyi bersama-sama dengan suara palsunya. Beberapa pegawai datang mengerumuninya, dan ia diangkat oleh mereka ke atas pundak, diarak bersama-sama ke sekeliling kantor. Tapi dalam nyanyian itu, tidak tersebut nama Aki lagi, karena sudah ditukar dengan Sepku. Tuhan sudah mati. Sekarang Sepku jadi Tuhan. Tapi Sepku juga akan mati. Jadi semua tidak kekal. Tuhan tidak, Sepku tidak, aku tidak. Dan waktu Aki sendiri juga muncul di ruangan besar, semua pegawai yang mendukung Sep itu di atas pundaknya, melepaskan Sep itu, sehingga ia terjerembab ke atas ubin. Lalu pegawai-pegawai itu berlari menuju Aki, dan datanglah giliran Aki diangkat ke atas pundak dan diarak bersama-sama, sedang nyanyian itu kembali menyebut-nyebut nama Aki. Aki di atas pundak orang-orang itu tak putus-putusnya tersenyum, dan ia bersyukur kepada Tuhan karena ia sebelum mati telah mendapat kehormatan dari manusia demikian besar, seperti kehormatan yang diberikan kepada juara adu tinju. Lalu ia memandang kepada Sepnya yang terduduk kesakitan, dan ia merasa ngeri melihat ke ubin. Lalu ia memandang kepada Sepnya yang terduduk kesakitan, dan ia merasa ngeri melihat ke ubin. Memang ia tidak takut mati, tapi belumlah pernah terpikirkan olehnya akan menghadap Tuhan dengan kaki patah atau kepala hancur. Tapi untunglah ia didudukkan kembali di atas kursinya. Lalu pegawai-pegawai itu bekerja kembali. Tapi di hati setiap orang sudah tertanam dalam isi nyanyian itu, dan sungguh pun seluruh kantor sepi hening. Dalam tiap-tiap hati, nyanyian itu terus bernyanyi. Kemudian setelah 1 jam berlalu, baru timbul reaksi pertama, seperti orang baru bangun dari tidur nyenyak. Seorang haji dengan marahnya berdiri di atas meja, dan seperti orang berpidato katanya keras-keras. Kalian semua orang-orang murtad. Kalian durhaka kepada Tuhan. Kalian semua akan masuk neraka. Murtad, murtad, murtad. Pegawai kedua mengusulkan supaya lagu itu jangan dinyanyikan lagi. Yang lain pula mengusulkan
agar siapa yang berani mengatakan lagi bahwa Tuhan sudah mati akan diberhentikan dari jabatannya. Mendengar itu, semua pegawai bersorak bersama-sama. Berhentikan! Berhentikan! Tuhan kekal abadi dan makmur. Hanya pemuda yang mengarang sajak tadi yang tidak ikut-ikut bersorak.